Anda juga bisa membuat sendiri denah rumah, yaitu gambar yang menunjukkan lokasi-lokasi ruangan rumah. Lewat denah, Anda bisa memvisualisasikan ide-ide terhadap rumah idaman. Ternyata tak perlu keahlian khusus untuk membuat denah rumah. Ada beberapa cara membuat denah rumah yang mudah. Ikuti saja tahapan berikut ini. 1. Kumpulkan referensi denah rumah yang Anda inginkan. Referensi dan inspirasi bisa didapat dengan membaca majalah-majalah arsitektur dan desain, mengunjungi pameran-pameran perumahan, jalan-jalan, bertamu ke rumah teman, atau berselancar di internet. Padukan atau mengombinasikan lebih dari satu referensi bisa dilakukan untuk membuat denah rumah sesuai impian Anda. 2. Menentukan model rumah yang Anda inginkan. Model rumah yang dimaksud apakah rumah satu atau dua lantai, atau lebih. Setiap lantai rumah memiliki denah tersendiri. Jadi bila misalnya Anda menginginkan rumah dua tingkat, maka Anda harus membuat dua denah terpisah. Dengan begitu Anda bisa menentukan ruangan apa saja yang ada di masing-masing lantai. 3. Lakukan riset standar kebutuhan tiap ruang. Riset kebutuhan tiap ruang penting untuk memastikan penempatan setiap ruang di denah nanti akan sesuai, plus tidak akan menyebabkan gangguan. Pelajari kebutuhan mendasar dari setiap ruang. Misalnya, untuk kamar tidur apakah perlu ruang rias, untuk dapur apakah perlu dekat ruang makan, berapa ukuran standar ruangan tersebut, dan apakah ruangan tersebut membutuhkan bukaan. 4. Menentukan jumlah ruangan. Buat daftar berapa jumlah kamar tidur, dapur, ruang tamu, kamar mandi, dan lain-lain. Apa saja aktivitas yang akan dilakukan di dalam rumah tersebut, contohnya apakah perlu ruang kerja, perpustakaan mini, tempat bermain anak, dan tempat ibadah. Semakin banyak ruangan, semakin luas lahan yang dibutuhkan. Terpenting, sesuaikan kebutuhan kamar untuk masing-masing anak. Selain membiasakan sejak dini agar anak bisa bertanggung jawab akan areanya masing-masing, juga baik untuk tumbuh kembang anak ke depannya. 5. Mengukur lahan dan ruangan. Jika Anda membangun di tanah kosong, ukurlah total area sesuai dengan rumah yang akan dibangun. Bila bangunan sudah berdiri, ukur panjang tiap dinding dan juga pintu. Tentukan pula luas setiap ruangan yang dibutuhkan, misalnya kamar mandi harus ukuran berapa luas kamar, juga luas ruangan lainnya. Kelebihan saat merencanakan membangun rumah sendiri salah satunya Anda dapat langsung membuat furnitur yang sesuai sehingga bisa diukur dengan tepat dan tidak menghabiskan ruang seperti jika kita membeli furnitur dari luar. 6. Mengatur zonasi atau penempatan ruangan. Zonasi artinya, mengatur letak ruangan sesuai dengan fungsinya. Tentukan mana yang masuk zona privat, seperti kamar tidur dan kamar mandi, dan mana yang merupakan zona umum seperti ruang tamu atau keluarga. Lalu hubungkan kebutuhan ruang satu sama lain, misalnya kamar tidur dekat kamar mandi, dapur dekat dengan ruang makan. Lakukan dengan cermat agar tak tumpang tindih dan mengganggu kenyamanan. 7. Membuat sketsa denah. Untuk mempermudah pembuatan sketsa denah rumah, Anda bisa menggunakan kertas milimeter blok. Mulailah dengan menggambar tapak atau lahan yang Anda miliki secara skalatis, misalnya 1 cm setara dengan 1 meter, dengan garis-garis tebal dan tipis yang sederhana. Bedakan gambar pintu dan jendela, dan pastikan arahnya sudah benar. Jangan lupa untuk membayangkan Anda berada di dalam rumah nantinya, apakah flow-nya sudah enak, dan praktis dalam mobilitas antar ruangannya. Selain itu, pelajari juga mengenai sirkulasi udara serta ventilasi yang baik seperti apa. Karena dua hal ini menjadi kunci agar tercipta rumah yang sehat. 8. Memberi nama pada setiap ruangan. Pemberian nama sangat penting agar Anda tidak bingung. Nama tak perlu panjang-panjang, singkat tapi jelas. Misalnya, kamar mandi, kamar tidur, dapur, dan lain-lain. Bila terasa terlalu panjang, Anda bisa menyingkatnya, contohnya KM utama untuk kamar mandi utama, atau KT utama untuk kamar tidur utama, dan seterusnya. 9. Memberikan detail penataan perabot. Dengan menggambarkan letak furnitur atau perabot pada denah, akan terlihat seberapa besar ruang gerak yang tersisa. Anda akan bisa memperkirakan apakah ada ruang kosong atau ruang tersisa untuk penghuni rumah berlalu lalang. Gambarkan furnitur sesuai dengan ukuran lahan yang tersedia agar ukuran furnitur bisa pas.